1. Saat sejarah retak. Hutan Amazon membentang seluas hampir seluruh wilayah daratan Amerika Serikat. Ironisnya, meskipun manusia telah mengirim satelit ke luar angkasa dan meneliti selama puluhan tahun, para ilmuwan justru lebih banyak mempelajari permukaan bulan dibandingkan lantai hutan Amazon itu sendiri. Selama lebih dari 1 abad, para penjelajah menghilang tanpa jejak saat mencoba menemukan kota-kota legendaris yang konon tersembunyi di wilayah ini. Alam bergerak terlalu cepat di sini. Tumbuhan tumbuh begitu agresif hingga bangunan batu dapat lenyap tertelan vegetasi hanya dalam hitungan beberapa tahun. Namun, ekspedisi modern mulai menemukan sesuatu yang tak bisa diabaikan. Di berbagai wilayah Amerika Selatan, terutama Amazon, para peneliti menemukan kanal air dan jalur jalan yang mustahil terbentuk secara alami. Struktur ini menunjukkan adanya sistem pengelolaan air yang terencana, perhitungan geometris yang presisi, serta desain perkotaan yang kompleks. Jelas hasil karya manusia. Ketika sebuah tim terbaru mengikuti anomali magnetik ke wilayah yang sangat terpencil, mereka menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Sebuah ruang tertutup yang terkubur jauh di bawah tanah hutan. Di dalam ruang tersebut, tidak ditemukan alat sederhana atau tembikar biasa. Yang ada justru tulang rusuk raksasa dari hewan zaman es, disusun dengan ketelitian layaknya rangka sebuah bangunan megah. Penanggalan karbon menunjukkan usia yang bertentangan dengan garis waktu sejarah yang selama ini diterima. Artinya, para pembangunnya memiliki pengetahuan konstruksi tingkat tinggi ribuan tahun lebih awal dari yang diperkirakan. Dan yang paling mengejutkan, mereka meninggalkan sebuah pesan yang memaksa kita menulis ulang kisah peradaban manusia. 2. Amazon tidak pernah kosong. Teknologi pemetaan modern ternyata hanya mampu mengungkap sebagian kecil rahasia Amazon. Satelit mampu memotret permukaan Mars dengan detail luar biasa, tetapi hutan hujan ini tetap menjadi teka-teki. Kanopi pepohonan yang rapat menghalangi cahaya, awan mengganggu pembacaan, dan panas dari tanah menciptakan ilusi visual yang menyesatkan bahkan sistem pemindaian tercanggih. Analis sering melihat garis lurus dan bentuk melingkar di bawah pepohonan, bentuk yang tampak seperti rancangan manusia, namun menghilang saat diteliti lebih lanjut. Sebagian ahli menganggapnya sebagai ilusi alam. Namun yang lain yakin, itu adalah jejak sesuatu yang sangat tua, terkubur tepat di bawah lantai hutan. Satu hal yang kini tak lagi diperdebatkan adalah kenyataan bahwa Amazon tidak pernah benar-benar tak berpenghuni. Sisa arang, pecahan tembikar, dan tanah hitam buatan manusia yang dikenal sebagai terra preta menjadi bukti bahwa komunitas besar pernah hidup di sini. Mereka bercocok tanam, berdagang dengan wilayah jauh, dan membangun permukiman permanen. Lalu, entah bagaimana, mereka menghilang. Apakah karena penyakit, bencana lingkungan, atau sebab yang jauh lebih kompleks, para ilmuwan belum sepakat. Seiring waktu, hutan mengambil kembali wilayahnya, dan keberadaan peradaban itu perlahan terlupakan. 3 lidah dan kota di bawah pepohonan. Selama berabad-abad, Amazon menolak untuk sepenuhnya dipahami. Banyak ekspedisi lenyap, dan jejak perjalanan mereka segera dihapus oleh hujan dan tumbuhan yang tumbuh cepat. Catatan lama menyebutkan jalan batu, struktur tanah aneh, dan area terbuka, namun pencarian ulang gagal menemukannya. Seolah-olah hutan ini sengaja menghapus bukti keberadaan manusia. Masyarakat adat menyebutnya sebagai hutan yang mengingat. Peta-peta Eropa awal menunjukkan betapa sedikitnya yang diketahui tentang wilayah ini. Sungai yang ditebak, pegunungan yang tak stabil, dan area luas bertuliskan terra incognita, tanah yang tidak dikenal. Bahkan hari ini, meskipun diawasi satelit setiap saat, Amazon tetap menjadi salah satu wilayah paling misterius di bumi. Dari udara, para pilot melihat hamparan hijau tanpa akhir, kanopi yang tampak solid tanpa celah. Peneliti di darat mengatakan bahwa semakin jauh mereka masuk, semakin terasa seolah hutan menekan balik, menutup setiap jejak kehadiran manusia. Terobosan nyata datang lewat teknologi bernama lidar. Metode ini menembakkan miliaran pulsa laser dari pesawat ke tanah. Sebagian besar memantul dari daun dan ranting, tetapi sebagian kecil menembus hingga ke permukaan tanah. Dengan perangkat lunak canggih, data vegetasi dihapus, menampilkan bentuk tanah seolah hutan tidak pernah ada. Pada tahun 2019, Ella Al-Shamahi memimpin survei lidar di wilayah perbatasan terpencil antara Brasil dan Kolombia, daerah yang lama dianggap sebagai alam liar murni. Ketika hasil pemindaian muncul di layar laboratorium, semua terdiam. Yang terlihat bukan bentang alam alami, melainkan garis lurus sempurna membentang sejauh bermil-mil. Jalan, platform tinggi, dan alun-alun berbentuk persegi tersusun rapi, menyerupai tata kota yang dirancang dengan cermat dan kini terkubur di bawah hutan lebat.
Di pusat area itu, satu fitur menonjol. Di kaki sebuah punggung bukit batu kapur, LiDAR mengungkap struktur oval yang sangat presisi. Bukan gua alami, bukan runtuhan. Komposisi batunya berbeda tajam dari sekitarnya. Bentuknya tampak disengaja, sebuah pintu yang disegel dengan metode yang masih belum dapat dijelaskan. Jika Anda menikmati video ini, tekan tombol suka agar YouTube merekomendasikannya ke lebih banyak orang. Dan jika menonton lewat ponsel, jangan lupa tekan tombol hype di bawah. 4. Anomali oval Kapel Sistina Dunia Kuno. Satu penemuan menghapus semua keraguan yang tersisa. Di pusat area survei, tepat di dasar punggung bukit batu kapur, terdapat bentuk oval yang nyaris sempurna. Struktur ini memantulkan cahaya secara berbeda dari batu di sekitarnya, menandakan perubahan akibat panas ekstrim atau segel mineral selama ribuan tahun. Instrumen geologi mengungkap hal yang lebih aneh lagi. Lapisan mineral tebal menghalangi pemindaian lebih dalam, membuat apapun yang ada di bawahnya tidak terdeteksi. Berbagai teori muncul. Ada yang menganggapnya bekas tambang kuno, ada pula yang menduga tempat ritual. Sebagian percaya itu adalah pintu masuk sistem gua yang sengaja ditutup. Perdebatan berakhir ketika pencitraan termal mendeteksi sumber panas lemah namun konsisten dari dalam bukit. Ini menunjukkan adanya rongga udara. Ruang tertutup yang menyimpan panas dan terisolasi dari dunia luar. Menjelang akhir 2019, izin ekspedisi darat akhirnya diberikan. Bagi Dr. Mendes, ini adalah puncak karirnya. Ia yakin bukti-bukti ini menunjuk pada sesuatu yang luar biasa. Mungkin sebuah tempat suci atau bangunan milik peradaban yang jauh lebih tua dari apapun yang pernah dikenal di wilayah tersebut. Perjalanan menuju lokasi memberikan kejutan pertama. Setelah berminggu-minggu menebas hutan lebat, tim tidak langsung menemukan pintu oval itu. Sebaliknya, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mencengangkan, sebuah mural berwarna merah. Ini bukan sekadar cap tangan atau simbol sederhana. Ini adalah Kapel Sistina Dunia Kuno. Lukisan itu membentang hampir 30 meter di dinding batu, dengan detail yang luar biasa. Yang digambarkan bukan hewan Amazon masa kini, melainkan makhluk yang punah lebih dari 12.000 tahun lalu. Seperti mastodon, kerabat besar gajah modern. Slot raksasa juga muncul berulang kali, makhluk setinggi hampir 4 meter dengan cakar sebesar lengan manusia. Makna dari penggambaran ini sangat besar. Para seniman pasti melihat hewan-hewan itu hidup. Ini menempatkan usia mural setidaknya 12.600 tahun yang lalu, jauh sebelum arkeologi arus utama mengakui adanya masyarakat maju di Amazon. 5 pesan yang ditulis di langit. Analisis pigmen membawa kejutan berikutnya. Oker merah yang digunakan tidak berasal dari tanah setempat. Tanda kimianya cocok dengan deposit mineral yang terletak lebih dari 600 km jauhnya. Artinya, 12.000 tahun lalu, masyarakat ini bukan kelompok terisolasi. Mereka melakukan perjalanan jarak jauh, menjaga jaringan perdagangan, dan memindahkan material seni pilihan melintasi setengah benua, bukti adanya kesepakatan, pertukaran, dan pengetahuan bersama. Dr. Al-Shamahi juga menyadari sesuatu yang mengganggu dalam komposisi mural. Hewan-hewan itu tidak digambarkan diam atau tenang. Semuanya berlari, panik, melarikan diri dari arah yang sama. Di tengah kekacauan itu berdiri satu figur manusia, tepat di bawah simbol aneh. Sebuah lingkaran dengan garis bergerigi memancar keluar, seperti cincin api yang turun dari langit. Di samping figur tersebut, titik-titik dan garis lengkung membentuk pola tertentu. Seorang astronom dalam tim langsung mengenalinya. Peta bintang. Namun susunannya tidak sesuai dengan langit malam saat ini. Ketika dibandingkan dengan basis data astronomi modern, pola itu cocok dengan langit sekitar tahun 10.800 SM, di akhir periode Younger-Dryas. Masa ini dikenal sebagai periode perubahan iklim ekstrim. Suhu anjlok lalu melonjak, es mencair cepat, dan permukaan laut naik drastis, menghancurkan garis pantai dan ekosistem di seluruh dunia. Bagi Dr. Mendes, kesimpulannya tak terelakkan. Mural ini bukan hiasan. Ini adalah catatan sejarah tentang bencana, dan peringatan bagi generasi masa depan. Jalur yang digambarkan dalam lukisan mengarah langsung ke pintu oval yang disegel. Seolah para seniman ingin setiap orang yang datang memahami apa yang pernah terjadi, dan mengapa hal itu begitu penting, sebelum melangkah lebih jauh. 6. Segel kalsit. Perjalanan tim tiba-tiba terhenti ketika hutan lebat berakhir di sebuah dinding tebing raksasa. Permukaannya tertutup lapisan mineral pucat yang tebal, terbentuk selama ribuan tahun.
Lapisan kalsit ini menyatu menjadi segel alami yang kekerasannya bahkan melampaui beton modern. Inilah lokasi yang sebelumnya menarik perhatian para peneliti, sebuah area yang memantulkan cahaya secara tidak wajar pada citra satelit awal. Saat instrumen ilmiah mulai digunakan di hadapan dinding batu itu, keanehan demi keanehan muncul. Jarum kompas berputar liar tanpa arah pasti. Radio komunikasi dipenuhi gangguan statis yang tak dapat dijelaskan. Bahkan batu itu sendiri terasa bergetar halus, seperti berada di dekat sumber energi listrik yang sangat kuat. Selama 3 hari penuh, tim melakukan pencarian dengan sabar dan sistematis, berusaha menemukan celah sekecil apapun. Ketika akhirnya lapisan tersebut berhasil ditembus, semburan udara dingin langsung keluar dari dalam. Baunya tajam dan asing. Campuran logam dan tanah lembab yang sama sekali berbeda dari gua alami manapun. Di balik lubang itu terbentang pintu masuk ke sebuah gua yang telah tertutup rapat dan tak tersentuh selama ribuan tahun. 7. Di dalam bunker rekayasa. Begitu memasuki ruang tertutup dari zaman es itu, tim langsung menyadari sesuatu yang tidak biasa. Lantainya rata sempurna, halus, dan jelas bukan batu alami. Materialnya adalah tanah hitam kaya karbon yang dikenal sebagai terra preta, tanah super buatan manusia yang selama ini hanya ditemukan secara terbatas di wilayah Amazon. Tanah ini sangat subur, tahan kehilangan nutrisi, dan hingga kini para ilmuwan belum sepenuhnya memahami bagaimana masyarakat kuno bisa memproduksinya secara konsisten. Kehadirannya di dalam gua menjadi bukti kuat bahwa tempat ini bukanlah formasi alam, melainkan bunker yang dirancang dengan tujuan tertentu. Ketika lebih banyak anggota tim masuk, skala sebenarnya mulai terlihat. Langit-langit ruang ini menjulang hampir 9 meter, disangga oleh pilar-pilar basal yang kokoh. Batu basal adalah batuan vulkanik padat yang tidak berasal dari wilayah ini, artinya material tersebut diangkut dari jarak yang sangat jauh. Struktur ini jelas dirancang untuk menahan tekanan luar biasa dari gunung di atasnya. Sebuah jalur berpaving membawa tim semakin ke dalam. Udara terasa berat dan anehnya hangat. Tidak ada suara kehidupan, tidak ada kelelawar, serangga, atau hewan apapun. Hanya gema langkah kaki yang memantul di tanah purba. Aroma logam bercampur tanah terus tercium, meski ruangan ini telah tertutup selama ribuan tahun. Ruangannya jauh lebih luas daripada perkiraan awal, dengan langit-langit melengkung sempurna, dibentuk bukan oleh alam, tetapi oleh desain yang disengaja. Pilar-pilar basal berdiri berjejer rapi, ditempatkan secara presisi untuk mendistribusikan beban di atasnya. Di dekat salah satu dinding, para peneliti menemukan deretan tulang rusuk panjang yang disusun membentuk lengkungan sempurna. Analisis menunjukkan tulang-tulang itu berasal dari hewan yang punah di akhir zaman es. Posisi tulangnya tidak acak seperti situs kematian alami, melainkan ditata dengan sengaja, seolah memiliki makna simbolis atau fungsi tertentu. Semakin ke dalam, suasana terasa makin mengganggu. Kamera tiba-tiba gagal berfungsi tanpa sebab jelas. Getaran halus berdenyut dari lantai, dirasakan oleh semua orang, namun tidak dapat dilacak sumbernya. Di sepanjang tepi ruangan, terdapat bejana-bejana tertutup yang terperangkap dalam kerak mineral selama ribuan tahun. Saat salah satunya retak dalam proses pengangkatan, cairan hitam pekat mengalir keluar. Zat itu berminyak dan tampak bereaksi lemah terhadap cahaya, seolah menyala samar. Di pusat ruangan berdiri sebuah platform tinggi yang dipahat dari satu batu menyatu, dikelilingi alur-alur yang tampaknya dirancang untuk mengalirkan cairan atau bahkan mengarahkan cahaya. 8. Katedral Tulang. Jalur tersebut membawa tim ke ruang utama, dan apa yang mereka temukan di sana membuat semua penemuan sebelumnya terasa kecil. Dinding-dinding ruangan dipenuhi tulang, namun bukan sebagai sisa-sisa acak. Tulang-tulang itu disusun dengan ketelitian luar biasa. Tulang rusuk raksasa, masing-masing lebih dari 2 meter panjangnya, ditanam ke lantai dalam lengkungan sempurna, membentuk lorong seperti terowongan yang seluruhnya terbuat dari rangka tulang. Tulang-tulang ini berasal dari mastodon. Hewan raksasa yang sama dengan yang digambarkan dalam mural di luar. Para pembangun telah menjadikan tulang makhluk kolosal ini sebagai bagian dari struktur internal gua, menciptakan ruang yang menyerupai kuil atau tempat suci. Memindahkan dan menyusun tulang sebesar ini jelas membutuhkan tenaga, koordinasi, dan perencanaan luar biasa. Pertanyaannya, mengapa semua upaya itu dilakukan jauh di dalam gunung yang tersegel? Di pusat ruangan, Dr. Al-Shamahi menemukan sebuah cekungan melingkar berisi cairan hitam yang permukaannya benar-benar tenang, seperti cermin gelap. Ketika disorot cahaya, pantulannya tampak terdistorsi. Cairan itu kental dan jelas bukan air biasa. Dengan penuh kehati-hatian,
Tim mendekat, menyadari bahwa air tergenang di Amazon sering membawa penyakit. Namun hasil uji lapangan justru mengejutkan, cairan itu steril. Analisis menunjukkan bahwa zat tersebut bukan minyak atau air berlumpur, melainkan air yang sangat jenuh dengan isotop logam dan partikel arang. Komposisinya menyerupai larutan pengawet yang digunakan di laboratorium modern. Mengapung di dalam cairan pekat itu terdapat biji-bijian. Bukan fosil, bukan mineral, melainkan bahan organik yang terawetkan sempurna. Ahli botani tim mengidentifikasinya sebagai benih dari tumbuhan yang telah punah lebih dari 10.000 tahun lalu, termasuk jenis palem dan tanaman obat yang kini tak lagi ditemukan di Amazon. Maknanya pun menjadi jelas. Ini bukan makam. Ini adalah bahtera, sebuah brankas biologis. Para pembangunnya telah melihat bencana besar yang tergambar dalam mural dan menyadari bahwa lingkungan mereka tidak akan selamat. Mereka menciptakan ruang pelestarian terkendali menggunakan terra preta dan cairan hitam itu, menyimpan benih dunia mereka dengan harapan kehidupan dapat dipulihkan setelah kehancuran berlalu. 9. Gema tabrakan. Namun masih ada satu misteri terakhir, dinding belakang ruang tersebut. Permukaannya tertutup jelaga tebal, tetapi bukan berasal dari api atau obor. Residu itu adalah hasil dari ledakan dahsyat. Tertanam di dalamnya terdapat butiran kaca mikroskopis yang disebut mikrosferul, yang hanya terbentuk ketika batu meleleh akibat tumbukan kosmik atau ledakan setara nuklir. Tidak ada proses alam lain yang dapat menciptakannya. Dr. Al-Shamahi mengaitkan temuan ini dengan teori tumbukan Younger-Dryas, yang menyatakan bahwa fragmen komet menghantam bumi sekitar 12.800 tahun lalu, memicu kebakaran besar dan pendinginan global mendadak. Mikrosferul ini membuktikan bahwa gelombang kejut dari peristiwa itu mencapai lokasi ini. Panasnya begitu ekstrim hingga melelehkan batu di sekitarnya, menyegel gua ini sepenuhnya. Para pembangun tidak menghilang tanpa sebab. Kemungkinan besar mereka terjebak di dalam atau sengaja menyegel ruang ini demi melindungi isinya, berharap generasi masa depan akan memahami pesan mereka. Struktur tulang, peta bintang, dan ban benih, semuanya adalah bagian dari peringatan itu. Anomali magnetik yang terdeteksi di luar gua berasal dari pilar-pilar basal yang menjadi sangat termagnetisasi, kemungkinan akibat badai listrik hebat selama tumbukan. Medan magnetnya cukup kuat untuk mengganggu peralatan modern. Di dekat kolam hitam, tim menemukan alat-alat dari obsidian. Kaca vulkanik ini tidak ada di Amazon dan pasti berasal dari pegunungan Andes, ribuan kilometer jauhnya. Ini membuktikan adanya jaringan perdagangan lintas benua. Beberapa peneliti, melihat tidak adanya bukti transportasi konvensional, mengusulkan teori levitasi akustik menggunakan suara. Meski terdengar luar biasa, gagasan ini masih dipertimbangkan mengingat bukti yang ada. 10. Para pembangun yang menghilang. Namun yang paling mengganggu bukanlah alat-alat itu sendiri, melainkan cara penataannya. Setiap alat diletakkan dengan sangat rapi, sejajar sempurna. Pahat di satu sisi, palu batu di sisi lain, alat penggiling disusun berdasarkan ukuran. Tata letaknya menyerupai area kerja yang baru saja ditinggalkan, seolah pengrajinnya hanya pergi sebentar dan berniat kembali. Tetapi mereka tidak pernah kembali. Tidak ada satupun jasad ditemukan di dalam gua. Tim menyisir setiap sudut dengan teliti, memeriksa area yang mungkin menjadi tempat pemakaman. Tidak ada apa-apa. Jika gua ini dibangun sebagai tempat berlindung dari bencana global, lalu kemana perginya para pembuatnya? Jika mereka mati di dalam, seharusnya ada sisa-sisa. Jika mereka selamat dan pergi, mengapa meninggalkan alat-alat berharga yang terawat dengan baik? Dr. Al-Shamahi mengajukan teori yang membawa implikasi serius. Ia menyarankan bahwa gua ini tidak pernah dimaksudkan untuk menyelamatkan para pembangunnya. Tempat ini diciptakan untuk ditemukan oleh generasi mendatang. Beberapa peneliti melangkah lebih jauh dengan apa yang disebut teori pergeseran fase. Mereka mempertanyakan apakah para pembangun benar-benar mati. Fisika kuantum membuka kemungkinan adanya dimensi yang saling tumpang tindih. Sebagian teoritikus percaya bahwa peradaban maju mungkin menemukan cara mengubah keadaan getaran tubuh manusia. Menurut gagasan ini, ketika bencana datang, para pembangun tidak melarikan diri atau bersembunyi. Mereka berpindah keluar dari dimensi fisik kita, meninggalkan alat-alat mereka sebagai satu-satunya bukti bahwa mereka pernah ada. 11. Menulis ulang sejarah manusia. Apapun yang sebenarnya terjadi, penemuan ini memaksa kita meninjau ulang sejarah manusia. Garis waktu konvensional mengajarkan bahwa peradaban dimulai di Mesopotamia sekitar 6.000 tahun lalu. Namun situs di Amazon ini membuktikan bahwa masyarakat kompleks telah ada ribuan tahun sebelumnya.
Para pembangunnya memahami geologi, kimia, pertanian, dan astronomi, mendukung gagasan bahwa budaya maju berkembang jauh sebelum Sumeria atau Babilonia. Bukti juga menunjukkan bahwa Amazon mungkin bagian dari jaringan global yang luas. Simbol pada alat obsidian menyerupai tanda-tanda yang ditemukan di Göbekli Tepe di Turki dan Gunung Padang di Indonesia. Objek emas kecil berbentuk pesawat semakin menantang penjelasan konvensional. Meski sering dianggap sebagai figur serangga, pengujian menunjukkan bahwa bentuknya menghasilkan gaya angkat. Ini menimbulkan pertanyaan tentang pengetahuan teknologi yang hilang. Semua ini mengarah pada peradaban yang tidak berfokus pada kekayaan, melainkan pada pengetahuan bersama dan koneksi global. Ruang tersegel ini mengungkap pola berulang, kebangkitan dan kejatuhan. Peta bintang merekam langit saat peristiwa kosmik yang mengubah dunia. Ban benih melestarikan spesies tumbuhan yang punah dengan perencanaan biologis tingkat tinggi. Tanah Terra Preta menunjukkan teknologi pertanian yang bahkan hari ini belum tertandingi. Cairan hitam menjaga bahan organik tetap layak selama 12.000 tahun. Pilar basal memperlihatkan rekayasa presisi dan sifat magnetik yang masih bertahan hingga sekarang. Alat obsidian membuktikan jaringan perdagangan lintas benua, sementara katedral tulang dari rusuk mastodon menunjukkan kecakapan teknik sekaligus pemikiran simbolis. Setiap elemen menunjuk pada sebuah masyarakat yang sangat maju, yang memprediksi atau selamat dari bencana dan berusaha menyelamatkan dunianya untuk masa depan. Pesannya jelas. Peradaban telah bangkit dan runtuh sebelumnya. Pengetahuan telah hilang dan ditemukan kembali. Ruang ini disegel sebagai peringatan sekaligus hadiah. Kini, setelah dibuka, umat manusia harus memutuskan bagaimana menggunakan warisan ini, dan apakah kita akan bersiap menghadapi apa yang mungkin datang lagi. Jika kamu menikmati video hari ini, jangan lupa untuk klik suka, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perjalanan kami berikutnya. Dan jika kamu ingin menjelajahi lebih banyak keajaiban tersembunyi di hutan Amazon, tonton juga video saya tentang 16 penemuan luar biasa di wilayah ini, termasuk mata air panas mendidih dan formasi geologi raksasa yang hanya bisa dilihat dari udara. Klik kartu yang muncul di layar sekarang. Selamat menikmati videonya.